Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan lagi materi kita tentang pada bab ad-darsul khamis. Ini ya. Kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat mudhaf dan mudhaf ilaih. Yaitu diantaranya untuk mudhaf dia tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Juga untuk harokatnya dia mengikuti sesuai dengan kedudukannya. Itu untuk mudhaf syaratnya ya. Lalu untuk mudhaf ilaih dia memiliki syarat bertanwin atau beralif lam dan dia selalu berkeadaan majrur atau kasroh ya. Nah sekarang kita masuk ke tamrin yang keempat, Iqra, bacalah berikut ini. Nah sekalian kita identifikasi mana yang termasuk mudhaf dan mana yang termasuk mudhaf ilaih gitu ya. Yang pertama, aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Di mana rumah guru? Dia jauh. Nah, kalau kita lihat mana yang termasuk mudhaf ilaih di sini? Adalah baitu mudarrisi. Baitu adalah mudhaf, mudarrisi adalah mudhaf ilaih. Jadi rumahnya guru gitu ya. Nah ini juga kita lihat mudhaf ilaih dia berharokat kasroh. Lalu yang kedua, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Al-Qur'an ya, kitabu. Di sini yang mudhaf ilaih adalah kitabullahi. Kitab sebagai mudhaf, lafadz Allah sebagai mudhaf ilaih. Maka di sini lafadz Allah dia berharokat kasroh gitu ya. Lalu untuk yang ketiga, Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Yang menjadi mudhaf ilaih adalah baitullahi, rumahnya Allah. Ka'bah adalah rumah Allah. Baitu sebagai mudhaf, lafadz Allah sebagai mudhaf ilaih. Maka di sini lafadz Allah dia berharokat kasroh. Lalu yang keempat, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Mana yang termasuk mudhaf dan mudhaf ilaih? Yang termasuk mudhaf adalah Rasul. Lafadz Allah dia sebagai mudhaf ilaih. Gitu ya. Maka di sini lafadz Allah juga dia berharokat kasroh. Lalu yang kelima, kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharaja keluar. Jadi guru itu keluar min ghurfatil mudir dari ruangan kepala sekolah. Mana yang termasuk mudhaf ilaih? Ini dia. Ghurfati. Ini mudhaf, mudiri sebagai mudhaf ilaih. Maka di sini mudiri harokatnya kasroh. Kalau ghurfati, kenapa dia kasroh? Kenapa ghurfati? Karena didahului oleh huruf jar min. Gitu ya. Maka di sini mudhafnya berharokat kasroh. Lalu yang keenam, hada baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Hada baitu Hamidin, ini rumahnya Hamid. Wa dzalika baitu Khalidin, dan itu adalah rumahnya Khalid. Yang menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih adalah baitu Hamidin, baitu mudhaf, Hamidin mudhaf ilaih. Maka di sini harokatnya kasroh tanwin. Terus juga begitu juga dengan baitu Khalidin, sama ya. Lanjut yang nomor 7, Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Yang menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih adalah Ibnu Ammarin. Ibnu sebagai mubtada yang dia merangkap jabatan juga menjadi mudhaf. Ammarin sebagai mudhaf ilaih. Maka di sini harokatnya kasroh.
Begitu juga dengan Ibnu Yasirin. Ini juga sama, dia mudhof dan mudhof ilaih. Nomor 8. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Rumah guru jauh dan rumah pedagang dekat. Jelas di sini mudhof ilaihnya adalah baitul mudarrisi wa baitut tajiri. Ya. Nomor 9. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Ini adalah kunci mobil. Nah, ini dia. Kuncinya mobil. Kunci mobil. Berarti miftah sebagai mudhof, sayyarah sebagai mudhof ilaih. Maka di sini harokatnya sayyarati, harokatnya kasrah. Begitu juga dengan miftahul baiti, gitu ya. Maka ini ti-nya berharokat kasrah. Nomor 10. Man anta ya waladu? Siapa kamu wahai anak laki-laki? Ana benu Abbasin. Saya adalah anaknya Abbas. Di sini ana benu Abbasin. Berarti di sini mudhof ilaihnya adalah Ibnu Abbas. Nomor 11. Wa bnu man huwa? Wa bnu man huwa, dan anak siapa dia? Huwa bnu Khalidin. Dia adalah anaknya Khalid. Nah, di sini berarti mudhof ilaihnya adalah Ibnu Khalidin. Nomor 12. Aina masjidu Rasulillahi? Aina masjidu Rasulillahi? Huwa fil madinatil munawwarati. Huwa fil madinatil munawwarati. Di mana masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia ada di Madinah Munawwarah. Yang menjadi mudhof dan mudhof ilaih di sini adalah Masjidu Rasuli lafadz Allah. Jadi di sini ada 3. Kok 3? Gitu. Jadi masjid ini dia sebagai mudhof, Rasul di sini sebagai mudhof ilaih. Yang merangkap jabatan juga jadi mudhof. Lalu lafadz Allah menjadi mudhof ilaih. Jadi masjidnya utusannya Allah. Gitu. Paham ya? Jadi masjid sebagai mudhof, Rasul ini mudhof ilaihnya ke sini. Gitu. Dan Rasul ini selain jadi mudhof ilaih, dia juga jadi mudhof. Mudhof untuk siapa? Untuk lafadz Allah. Jadi untuk mudhof ilaih dia bisa seperti itu ya. Gitu. Nomor 13. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Anak perempuannya Hamid ada di sekolah. Bintun anak perempuan. Wa bintu Muhammadin fil jami'ah, dan putrinya Muhammad ada di kampus. Jami'ah artinya kampus atau universitas. Nah, yang menjadi mudhof ilaih bintu Hamidin, bintu Muhammadin, gitu ya. Nomor 14. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Namanya guru itu adalah Sa'id, dan namanya arsitek itu adalah Khalid ya. Gitu. Nah, jadi di sini yang menjadi mudhof ilaih adalah ismul mudarris sama ismul muhandis. Nomor 15. Ammut talibi ghaniyun, pamannya siswa itu kaya. Nah, berarti di sini mudhof, berarti at-talib sebagai mudhof ilaih. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Pintu masjid itu terbuka. Maftuh, terbuka. Nah, dari sini yang jadi mudhof ilaih adalah babul masjid, pintunya masjid. Dan wababul madrasah, dan pintunya sekolah, mughlaqun artinya tertutup. Nomor 17. Khalu Hamidin faqirun. Khal ini juga artinya paman. Apa bedanya dengan amun? Amun ini paman dari jalur ayah.
Sedangkan khalun adalah paman dari jalur ibu. Khalu Hamidin faqirun. Pamannya Hamid fakir. Berarti yang jadi mudhaf ilaih adalah khalu Hamidin. Lalu yang ke-18, sayyaratu Abbasin fisyari'i. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Mobilnya Abbas ada di jalan. Asyari' artinya jalan. Berarti yang jadi mudhaf ilaih adalah sayyaratu Abbasin. Lalu yang terakhir, ibnu man anta, anak siapa kamu? Ana ba'nul mudarrisi. Ana ba'nul mudarrisi. Saya anaknya guru. Ya. Berarti yang jadi mudhaf ilaih adalah ibnul mudarrisi. Yang terakhir, ainal kalbu, di mana anjing itu? Kalbu artinya anjing. Di mana anjing? Huwa tahtas sayyarati. Huwa tahtas sayyarati. Dia ada di bawah mobil. Nah, yang jadi mudhaf ilaih di sini adalah tahtas sayyarah. Untuk yang tamrin yang kelima, kawin jumalan mufidatan bimil'il faragh fi ma yali. Buatlah kalimat yang mufidah dengan mengisi titik-titik berikut ini. Nah, jadi kita di sini mengisi yang sesuai. Yang pertama, al-baiti mughlaqun. Apanya rumah yang tertutup? Nah, berarti kita bisa jawab babul baiti mughlaqun. Yang nomor 2, aina titik-titik sayyarah. Kita bisa bilang aina miftahu as-sayyarah, di mana kunci mobil, ya. Lalu yang ketiga, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ini udah jelas Rasulullahi, karena dia mudhaf dan mudhaf ilaih. Nomor 4, titik-titik tabib ba'idun. Dokter itu jauh. Apanya dokter jauh? Kita bisa bilang baitut tabibi ba'idun. Jadi rumahnya dokter itu jauh. Yang kelima, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Khadijatu titik-titik Hamid. Kira-kira Khadijah siapanya Hamid? Kita bisa bilang bintu Hamidin. Bintu Hamidin. Jadi Khadijah adalah putrinya Hamid. Nomor 7, ana titik-titik mudarris. Saya ini siapa yang mudarris? Misal kita bisa bilang ana ba'nul mudarrisi. Saya anaknya mudarris. Kalau yang ke-8, at-talib maksurun. Kira-kira apanya siswa itu yang patah? Kita bisa bilang qalamut talibi maksurun. Pulpen siswa itu patah. Yang ke-9, babul bait. Jadi pintu rumah itu terbuka. Yang 10, kharajal mudarrisu min. Ada di teks ya. Ghurfatil mudiri. Lalu yang ke-6, di sini tamrin yang ke-6, al-qalamu at-talibi. Nah, ini dia nggak sesuai dengan kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih. Gitu ya. Yang mana mudhaf ilaih, mudhafnya tidak boleh beralif lam, sedang ini beralif lam. Jadi yang betul adalah qalamut talibi. Bintu Hamidu. Kita tahu mudhaf ilaih itu tidak berharokat dhammah. Dia selalu berharokat kasrah. Berarti jadinya bintu Hamidin. Terus juga ismul walada. Nah, ini juga salah. Harusnya waladi. Jadi ismul waladi. Babus sayyaratu. Nah, ini juga salah harokat. Harusnya babus sayyarati. Rasulullahi. Nah, ini ada alif lamnya. Yang betul adalah Rasulullahi. Tidak pakai alif lam pada rasulnya.
Begitu juga yang terakhir, ibnul mudarrisi. Nah ini dia tidak boleh bertanwin, jadi harusnya adalah ibnu, bukan ibnun. Jadi ibnul mudarrisi. Nah untuk yang ketujuh ini adalah kata panggilan yang kita sebut namanya munada. Jadi ketika kita memanggil nama seseorang dan nama seseorang itu ada tanwinnya, contohnya Muhammadun asalnya. Ketika kita memanggil berarti berubah menjadi ya Muhammadu. Yang tadinya Muhammadun jadi Muhammadu. Khalidun ya Khalidu. Ustadzun ya Ustadzu. Waladun ya waladu. Gitu ya. Jadi tanwin berubah menjadi dhammah saja ketika kemasukan ya. Wahai gitu ya. Nah di sini Iqra waktu madhabti awakhiril kalimat. Kalau ada ya berarti kita akhiri dengan dhammah. Ya Aliyu, ya Abbasu. Kalau nggak ada ya berarti pakai tanwin. Syaikhun. Ada ya berarti ya Syaikhu. Ya rajulu. Ya sirun. Nah ini perhatikan, ini huruf ya dia bukan ya panggilan tapi adalah ya asli. Jadi nama orang namanya Yasir memang. Kalau ditambahkan ya berarti ya Yasir, ya-nya 2 kali. Ya Ammarun, dukturun ya duktur. Gitu ya. Jadi insyaallah untuk video kali ini kita cukupkan sampai sini. Syukran la husni ihtimamikum wastimaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.